Baik, bertemu lagi dengan saya Bapak Damri Utabalian dalam materi pembelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dengan materi adalah statement if. Ya, statement if artinya, kata if itu kalau dituliskan artinya adalah jika. Di mana setiap kata jika maka dia mengandung ya dan tidak. Maka saat ini kita mengerjakan dalam statement if itu kita akan membuat perulangan, artinya ada mau kita pilih. Jadi jika ya dan jika tidak. Contoh soal, kalau kita mengerjakan contohnya pemilihannya adalah jika nilainya lebih besar dari 70 maka dia dinyatakan lulus. Sementara jika nilainya di bawah dari 70 maka dia dinyatakan gagal. Maka sekarang kita akan mengerjakan bagaimana cara langkah-langkahnya atau step by step mengerjakan dengan menggunakan algoritma. Sekali lagi Pak ingatkan bahwa mengerjakan algoritma adalah dengan menggunakan kata-kata yang logis dan kata-kata yang struktur. Maka untuk pembuatan algoritma dalam penentuan kelulusan lulus atau tidak, di mana penentunya adalah KKM atau nilai kita input. Untuk saat ini adalah contoh kita buat contoh tersingkat, yaitu hanya pengumpulan dengan nilai, di mana apabila nilainya lebih besar dari 70 maka dia lulus, sementara kalau nilainya di bawah 70 maka dinyatakan dengan gagal. Maka untuk memperjelas pengetahuan atau kemampuanmu dalam menyelesaikan algoritma dalam perulangan atau statement if, maka Bapak berikan beberapa contoh. Bapak harapkan anak didik sekalian lebih teliti dan lebih memahami, lebih mendalam bagaimana cara penggunaan algoritma dalam statement if atau jika dalam pemilihan. Untuk selanjutnya kita bisa melihat contoh berikut. Maka kita akan belajar dengan yang namanya statement if, yaitu statement if dipakai apabila ada yang mau dipilih. Contohnya, kelulusan siswa adalah yang bisa lulus hanya nilai di atas 70, sementara yang di bawah 70 tidak dapat lulus. Maka untuk menyelesaikannya, kita harus mengerti adalah syarat pertama yang menentukan kelulusan, yaitu syarat dalam menentukan kelulusan tersebut adalah seorang siswa harus mendapat nilai 70, sehingga kalau di bawah 70 maka dia dianggap gagal. Untuk contoh di bawah tadi, kita harus ketahui adalah kelulusan akan didapat jika yang kita input itu adalah nilai lebih dari 70. Sementara apabila nilai si anak atau nilai siswa tersebut lebih kecil dari 69 atau lebih kecil sama dengan 69, maka siswa tersebut dianggap gagal. Maka untuk menyelesaikannya adalah kita melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Maka kita mulai mengerjakannya. Itu yang pertama. Langkah pertama adalah mulai. Langkah kedua kita masukkan nilai. Langkah ketiga kita lakukan tes kondisi, yaitu apakah nilai kita input tadi lebih besar sama dengan 70. Jika nilai kita masukkan lebih besar 70 maka nilainya lulus, sementara jika di bawah 70 maka nilainya gagal. Selanjutnya kita lakukan pencetakan hasil dan yang berikutnya adalah selesai. Maka inilah penyelesaian untuk soal yang pertama, yaitu menentukan kelulusan berdasarkan nilai yang kita input, di mana nilai harus lebih besar sama dengan 70. Untuk memperjelas pengetahuanmu akan statement if ini, maka kita buat contoh kedua, yaitu dalam pemilihan presiden syaratnya adalah yang boleh memilih usianya 17 tahun boleh memilih, tetapi yang usianya di bawah atau lebih kecil dari 17 tidak boleh memilih. Tetapi apabila usianya lebih kecil dari 17 tetapi sudah menikah, maka dia bisa memilih. Maka untuk penyelesaian ini kita harus berhati-hati karena ada dua inputan yang akan kita hitung atau kita ketahui, yaitu inputan dari segi usia dan segi status si pemilih. Di mana dalam soal ini adalah di mana setiap pemilih apabila usianya lebih besar dari 17 maka otomatis dia memilih. Tetapi ada pemilihan lain, jika usianya lebih kecil dari 17 tetapi sudah menikah maka dia berhak memilih. Dan apabila usianya lebih kecil dari 17 tetapi belum menikah maka dia tidak berhak untuk ikut dalam pemilihan presiden tersebut. Maka penyelesaiannya adalah langkah pertama kita mulai, langkah kedua input usia, langkah ketiga input status perkawinan, langkah keempat kita
lakukan tes kondisi apakah usia lebih besar sama dengan 17. Langkah kelima, jika usianya lebih besar 17 maka dia otomatis bisa memilih. Sementara jika usianya belum lebih besar dari 17 maka ada kemungkinan lain, yaitu langkah keenam, kita bertanya apakah statusnya sudah menikah. Apabila saja sudah menikah walaupun usianya di bawah 17 maka dia bisa memilih. Sementara langkah ketujuh, jika dia belum menikah dan usianya masih di bawah 17 maka dia tidak boleh menikah, itu di langkah 8. Setelah itu langkah 9 adalah kita cetak hasil dan langkah ke-10 adalah selesai. Inilah yang akan kita selesaikan dengan 2 kriteria, yaitu berdasarkan status dan usia dalam pemilihan presiden tersebut. Demikianlah video pembelajaran Bapak pada hari ini. Harapannya adalah anak didik sekalian bisa memahami dan mencari untuk referensi-referensi yang lain dari buku-buku manapun sebagai penunjang dalam pemahaman algoritma. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang namanya flowchart. Jadi tahapan dalam pembuatan program kita harus mengerti itu adalah algoritma dengan langkah-langkah. Selanjutnya setiap langkah-langkah akan kita tuangkan ke dalam bagan atau diagram alir. Selanjutnya dari diagram alir kita akan tuangkan ke dalam visual code atau dalam program. Maka Bapak harapkan anak didik sekalian lebih terbiasa atau lebih membiasakan diri mengambil beberapa saduran atau referensi dari media manapun untuk memperdalam pengetahuan dan lebih memahami bagaimana penyelesaian dalam algoritma tersebut. Jadi harapan Bapak tetap semangat, tetap belajar. Intinya adalah SMK bisa, RPL selalu di hati.